to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmiati, NPM 2341253, kelas AKT 2 Akuntansi 23. Hari ini kita akan membahas tentang materi business process. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur dan saling berhubungan, di mana yang dilakukan dalam suatu organisasi, baik oleh individu maupun tim, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Biasanya, tujuan utamanya adalah menciptakan nilai tambah, baik itu dalam bentuk produk, layanan, maupun kepuasan pelanggan. Jadi, proses bisnis bukan sekedar kerja atau aktivitas biasa, tapi merupakan sistem kerja yang terencana. Setiap proses punya urutan, waktu pelaksanaan, pelaku, dan hasil yang dituju. Misalnya dalam bisnis makanan cepat saji, proses bisnisnya dimulai dari pelanggan memesan makanan, lalu kasir mencatat pesanan, dapur memasak, dan akhirnya makanan diserahkan ke pelanggan. Itu semua adalah bagian dari satu rangkaian proses bisnis. Nah, kenapa proses bisnis ini penting? Karena tanpa proses bisnis yang jelas, kerja jadi tidak terarah, berantakan, dan bisa menimbulkan pemborosan waktu maupun biaya. Perusahaan besar seperti Tokopedia, Gojek, atau bahkan warung kelontong kecil pun sebenarnya berjalan berdasarkan proses bisnis, walaupun skalanya berbeda. Kalau kita bisa memahami bagaimana proses bisnis itu bekerja, kita bisa mencari tahu di mana kekurangannya, lalu memperbaikinya. Dan kalau kita sudah bisa menyusun proses bisnis yang efisien dan efektif, maka perusahaan akan lebih cepat berkembang dan punya daya saing yang lebih kuat dibanding kompetitor. Kemudian, tujuan bisnis proses. Kenapa sih organisasi atau perusahaan perlu menyusun proses bisnis? Jawabannya sederhana, supaya semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar, terkoordinasi, dan memberikan hasil yang maksimal. Setidaknya ada beberapa tujuan utama di dalam proses bisnis ini. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan adanya alur kerja yang jelas, setiap orang tahu harus melakukan apa dan kapan harus melakukannya. Ini membuat pekerjaan jadi lebih cepat dan tidak tumpang tindih. Yang kedua, menghasilkan produk atau layanan yang bernilai. Artinya, proses bisnis harus mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pelanggan, misalnya pelayanan yang ramah, kemudian pengiriman cepat, atau kualitas produk yang baik. Menekan yang ketiga, kalau prosesnya sudah tertata rapi, tentu perusahaan bisa menghindari pemborosan, entah itu dari segi waktu, tenaga, atau sumber daya lainnya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini sangat penting. Pelanggan yang puas akan kembali lagi dan bisa membawa pelanggan baru melalui rekomendasi. Yang kelima, mempermudah pengawasan dan pengendalian proses yang terdokumentasi dan membuat manajemen lebih mudah dalam memantau kinerja dan mencari tahu jika ada masalah. Kemudian, selanjutnya jenis-jenis bisnis proses. Berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis proses bisnis. Secara umum, proses bisnis dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama, core proses atau proses utama. Ini adalah proses yang berkaitan langsung dengan penciptaan nilai atau produk akhir yang diberikan kepada pelanggan. Contohnya seperti proses produksi, distribusi, atau pelayanan pelanggan. Kemudian yang kedua, support proses atau proses pendukung. Seperti namanya, proses ini mendukung proses utama agar bisa berjalan dengan baik walaupun tidak berhubungan langsung. Contohnya pengelolaan SDM, akuntansi, atau sistem IT. Kemudian yang ketiga, manajemen proses atau proses manajerial. Ini adalah proses yang berkaitan dengan perencanaan strategis, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Orang-orang di level manajer atau pimpinan biasanya terlibat di proses ini, misalnya menentukan target penjualan, menyusun strategi pemasaran, dan mengevaluasi kinerja karyawan. Selanjutnya, contoh bisnis proses.
Kita ambil contoh sederhana dari sebuah restoran cepat saji. Pertama, pelanggan datang dan melakukan pemesanan di kasir. Inilah tahap input karena kita menerima permintaan dari pelanggan. Lalu, kasir mencatat pesanan, dapur mulai memproses makanan, dan staf lainnya menyiapkan minuman atau tambahan. Ini disebut sebagai tahap proses karena disinilah input tadi mulai diubah menjadi bentuk produk atau layanan. Terakhir, makanan diberikan kepada pelanggan dan pembayaran dilakukan. Ini adalah tahap output karena kita sudah memberikan hasil dari proses tadi ke pelanggan. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa proses bisnis ini terjadi di mana-mana, bukan hanya di perusahaan besar, tapi juga dalam usaha kecil, bahkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.